Sama kita akan belajar firman Tuhan. Di tema kita hari ini adalah tidak ada kata terlambat. Tadi saya mau ngajak belanja katanya, tapi nanti terlambat loh ya. Kenapa? Saudara, ini kasih dalam Tuhan. Dalam pergaulan sehari-hari, satu kata yang sangat tidak disukai oleh seseorang itu adalah kata terlambat. Orang tidak suka dengan kata terlambat. Mengapa? Karena ada banyak hal yang terjadi ketika kita terlambat. Terlambat naik pesawat tidak pernah kompromi, pasti akan ditinggal. Kalau pesawatnya yang terlambat malah tidak apa-apa, kita nunggu. Ya, mungkin juga terlambat mendapatkan pertolongan medis di rumah sakit bisa berbahaya juga. Makanya ada orang katakan, aduh untung saja, coba tadi terlambat 15 menit saja, pasti sudah fatal akibatnya. Kalau kita terlambat penanganan dokter juga menjadi berbahaya. Demikian juga kalau kita juga terlambat bayar tagihan listrik. Diapain? Ditutup ya, diputus ya. Ada yang pernah diputus? Apalagi yang noken itu kalau bunyinya tit, aduh nanti udah deg-degan sekali. Baru udah bunyi aja sudah deg-degan. Kenapa? Takut terlambat. Nah, saudara kasih dalam demikian juga terlambat masuk kantor, bahkan terlambat lainnya. Ada begitu banyak kata terlambat yang semuanya adalah gambaran tentang sesuatu yang negatif, gambaran sesuatu yang tidak mengenakan, gambaran sesuatu yang sangat tidak disukai dan tidak menyenangkan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, sehubungan dengan ini mari kita akan belajar bersama-sama dari kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat yang keempat. Apakah slide-nya bisa ditayangkan? Selagi masih ada nafas hidup, selagi masih diberi kesempatan, selagi masih kita bisa melakukan sesuatu di dalam dunia ini, tidak ada kata terlambat bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Selalu ada harapan, artinya tidak ada kata terlambat. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, dan kalau kita belajar di sepanjang Alkitab, perjalanan firman Tuhan begitu luar biasa. Ada satu konsistensi yang begitu hebat di dalam firman Tuhan yang tentu akan menjadi kekuatan bagi kita. Contoh-contoh bagaimana sesuatu terjadi yang menurut manusia itu terlambat, yang menurut manusia seolah-olah sepertinya terlambat, tapi di hadapan Tuhan selalu sampai kepada waktu yang tepat menurut Tuhan. Manusia mungkin menganggapnya itu sebuah keterlambatan, manusia menganggapnya itu mungkin sebuah kegagalan, tetapi Tuhan sedang mengantarkan kita kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan, supaya kita tahu siapa Tuhan yang kita sembah di dalam kehidupan ini. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, yang pertama kita akan belajar apa yang kita tidak ada kata terlambat. Yang pertama adalah tidak ada kata terlambat untuk menerima pengampunan. Katakan bersama-sama, tidak ada kata terlambat untuk menerima pengampunan. 2, 3. Saudara dikasih dalam Tuhan, ini masih di Makassar begitu banyak orang yang mungkin belum mengenal Tuhan. Kita juga sudah berdoa untuk saudara-saudara kita. Kita sudah berusaha untuk memperkenalkan Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik, tetapi toh kenapa sih orang ini belum bertobat? Kenapa sih orang ini belum mau terbuka hatinya? Kenapa sih orang ini kok belum mau terima Yesus ya? Rasanya itu sudah capek, kadang-kadang sudah mau sakit, mau mati saja. Orang sudah tidak mau mengenal Tuhan, bahkan semakin mengeraskan hatinya di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu kisah yang begitu luar biasa ketika di Bukit Golgota.
Satu pelajaran yang indah bahwa Yesus itu disalib tidak sendirian. Ada orang yang disalib di sebelah kiri dan kanan Yesus. Dan menurut tradisi Yunani, saudara, bahwa tradisi itu adalah dua orang penjahat itu namanya Gesmas dan Dismas. Dari kisah ini kita melihat ada satu pengalaman yang begitu luar biasa. Bahwa tidak ada kata terlambat untuk menerima pengampunan. It's never too late to be forgiven. Tidak ada kata terlambat untuk menikmati pengampunan dari Tuhan. Yang walaupun manusia menganggapnya itu telat. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dua orang yang disalib bersama-sama dengan Yesus. Pada awalnya mereka sama-sama menolak Yesus. Sama-sama menyangkal Yesus. Sama-sama mereka mengolok-olok Yesus. Sama-sama mengolok-olok Yesus. Saudara perhatikan di sini. Tetapi saudara, pada suatu kali ketika sampailah kepada seorang yang di sebelah kanan Yesus, Alkitab mencatat begitu, yang bernama Dismas, saudara, dia bilang begini, Tuhan atau Guru, apabila engkau datang sebagai Raja nanti, ingatlah akan aku. Saudara dikasih dalam Tuhan, orang itu sudah tidak punya harapan. Bayangkan saudara, pada saat itu ketika dia bilang, Guru, kalau engkau nanti datang sebagai Raja, ingat akan aku. Yesus tidak berkata, orang itu sudah mengolok-olok dia. Orang itu sudah menghina Yesus. Orang itu sudah berkata, kalau engkau itu turun dong, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Yesus tidak menanggapi mereka. Tapi waktu salah seorang yang bernama Dismas berkata bahwa kalau engkau datang sebagai Raja, ingatlah akan aku. Yesus berkata, dari bibir Yesus mengatakan begini, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Slide berikutnya ya. Akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, saudara dikasih di dalam Tuhan, perhatikan, coba dibayangkan di sini. Dalam keadaan Dismas sudah tergantung, tidak ada kesempatan untuk melakukan sebuah kebaikan. Tidak ada kesempatan untuk menebus dosa dengan perbuatannya. Tidak ada kesempatan untuk dia melakukan sesuatu, meminta maaf kepada saudara-saudaranya, datang memperbaiki kelakuannya. Tapi Yesus bilang, hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saudaranya kasih dalam Tuhan, perhatikan di sini. Itu berarti, saudara perhatikan, tidak ada kata terlambat. Mungkin manusia terlambat. Suatu kali saya pernah menguburkan seorang perampok. Sudah 3 hari mati dan tidak ada yang mau ngubur. Tengah 12 malam perwakilan keluarga dan nah, saudara, dan saya mendengar cerita kematiannya itu adalah tembakan pertama itu di perempatan Klaten, lalu dia lari ke utara, bersembunyi dekat makam pahlawan. Masih ada waktu kira-kira setengah jam untuk dia bisa lari. Dan waktu dia bersembunyi di selokan itulah dia diberondong dengan 3 kali tembakan dan akhirnya mati. Saya tidak bisa berkata, Tuhan, orang perampok ini sudah mati sekarang. Tidak bisa. Kenapa? Masih ada kesempatan dari cerita Dismas ini. Mengapa? Masih Injil pasti sudah meresap dalam hidupnya. Saat-saat seperti itu apakah dia tidak bisa berteriak, Yesus ampuni saya? Dan yang paling hebat adalah kejadian itu tidak akan mungkin sulit untuk kita bisa bayangkan. Mengapa? Sebab pada saat pemakaman itulah seorang perampok justru dipakai Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan di tempat yang tidak mungkin bisa memberitakannya. Mengapa? Karena pengeras suaranya memakai pengeras suara masjid. Yang hadir semua keluarganya orang-orang yang belum kenal Tuhan. Artinya dalam kondisi terbaring kaku sebagai jenazah, ada kesempatan dipakai Tuhan untuk Injil diberitakan. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita belajar di sini. Kita tidak bisa menghakimi orang yang waduh sulit banget kok ya bertobat. Ada kesempatan
bahwa kita belajar yang namanya iman Kristen itu berbeda dengan agama. Agama mengajarkan perubahan yang ada di luar supaya yang di dalam berubah. Tetapi iman Kristen mengajarkan perubahan yang ada di dalam supaya yang di luarnya itu berubah. Sehingga dengan demikian bicara tentang iman bukan bicara tentang hal yang kelihatan, tetapi berbicara tentang iman yang ada di dalam hati yang akan dampak kepada yang kelihatan, dan Yesus sanggup mengubah dalam sekejap ketika dia membuka hati untuk Yesus. Untuk itulah saudara dikasih dalam Tuhan, meskipun tidak akan lama lagi dia akan mati, tetapi ternyata Dismas mampu mendengar suara Yesus dan Yesus mampu memberikan pengampunan yang sangat dibutuhkan oleh Dismas. Bahkan kalau kita melihat sejarah Alkitab, orang yang pertama kali masuk ke Firdaus itu ternyata bukan orang-orang yang hebat. Justru Dismas itulah yang pertama kali masuk ke dalam Firdaus. Sebab setelah mati, Yesus baru mencari menghubungi orang-orang yang sudah mati lebih dahulu. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar di sini. Ketika Yesus habis khotbah di bukit, ribuan orang hadir di sana. Ada orang-orang top yang ada di situ. Matius 8 ayat 2 dan ayat yang ketiga, Yesus cari siapa? Yesus bukan cari yang hebat, tetapi Yesus cari orang yang terbuang, cari orang yang tidak dihiraukan, satu orang yang kusta, yang sedang bersetup di tubuhnya supaya tidak dilihat oleh orang-orang sekitarnya, dan Yesus itulah yang menghampiri dia. Kenapa? Tidak ada kata. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara yang dikasih dalam, mari kita belajar diri. Jadi selama hayat masih dikandung badan, masih ada kesempatan untuk menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan seorang yang pernah koma beberapa waktu. Dia udah dimasuk ICU beberapa hari dan dia bilang saya koma. Dokter menyatakan koma, tapi satu hal yang luar biasa adalah ternyata dalam keadaan tidak sadar itu, saya masih mendengar omongan-omongan orang yang ada di luar. Masih mendengar ada istri yang mendoakan, masih mendengar ada anak yang mendoakan. Jadi saja saya bilang, kita seringkali kepada orang-orang yang sudah menghadapi masa-masa kritis, kita membacakan Alkitab, kita memimpin pujian, kita memberikan menyerahkan kepada Tuhan, itu bukan sesuatu yang salah. Ternyata tidak ada kata terlambat. Itulah saudara yang kasih dalam Tuhan, sekalipun sudah di tempat tidur menjelang kematian, Yesus masih sanggup untuk menjamah dan menyelamatkan orang. Itulah makanya tergantung dari kita. Saya senang ketika anak saya Sekar, ketika yang kakungnya dalam keadaan sudah harus dipindah dari ICU ke ruang isolasi karena sudah tidak bisa lagi ada pertumbuhan lagi. Dan semua sudah dicabuti, lalu kemudian kalau orang normal itu 6 jam sudah berpulang, tetapi dia harus karena paru-paru baik, jantungnya bagus, karena itu hanya karena kecelakaan sehingga normal. 18 jam masih menanti. Tapi sepanjang 18 jam itu kami terus membacakan Alkitab, memimpin, dan bahkan sampai detik terakhir anak saya masih tetap memimpin. Dan saya percaya yang demikian itulah yang mati dalam kematian husnul khotimah, baik pada akhirnya. Dan dikasih di dalam Tuhan. Yang kedua apa? Tidak ada kata terlambat untuk mencoba lagi. Mari kita baca 2-3. Tidak ada kata terlambat untuk. Ada satu pepatah begini, orang atau kegagalan adalah sukses yang tertunda. Tapi tidak bisa berhenti sampai di situ. Kegagalan itu sukses yang tertunda bagi orang yang tidak menyerah. Kegagalan adalah sukses yang tidak pernah ada bagi orang yang menyerah. Saudara dikasih dalam Tuhan, kalau kita belajar dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, saudara kita akan mendapati begitu cerita ini sudah familiar pasti tentang orang atau Petrus dan kawannya menangkap ikan sepanjang malam tetapi tidak mendapatkan hasil. Bagaimana rasanya ketika sepanjang malam tidak tidur, tidak mendapatkan hasil, dan ternyata kalau kita melihat itu tempat penangkapan ikan, itu sudah begitu banyak orang yang menantikan kedatangan kapal-kapal yang menangkap ikan. Ada yang siap menaikkan kapalnya, ada yang siap kemudian mengangkat hasilnya, ada keluarga-keluarga yang menunggu di situ. Sama dengan keluarga Petrus, sama dengan orang-orang yang menunggu kapal Petrus dan kawannya ini.
Dan lebih hebat lagi adalah kalau yang menangkapnya ternyata tidak mendapatkan apa-apa, pasti sudah lelahnya double porsi. Bukan hanya lelah secara fisik yang juga ngantuk, tetapi juga lelah secara mental, apa yang mau diberikan kepada keluarga. Saudara dikasih di dalam Tuhan, tetapi Yesus tahu dan yakin Yesus juga memahami. Tetapi yang heran adalah ketika Yesus sampai di tepi danau itu dan melihat dua perahu yang kosong ini, bukannya Yesus membawa mereka ke pinggir, tetapi Yesus justru meminjam perahunya, dibawa ke lebih tengah lagi, dan Yesus berbicara di situ. Yesus menyampaikan khotbah di situ. Yesus menyampaikan firman Allah di situ. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kira-kira kalau kita yang seperti orang itu dalam keadaan lelah, capek, ngantuk, masihkah kita mau dengar firman Tuhan? Kalau kita sudah dalam kelelahan, capek, masih mau dengar, apalagi kadang-kadang orang begitu banyak masalah justru tidak mau datang kepada Tuhan. Begitu ada persoalan, kita tidak mau datang kepada Tuhan. Begitu kita sudah berjuang maksimal dengan kekuatan, yang terjadi adalah kita protes kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah berjuang. Tuhan, saya sudah melakukan segala sesuatu. Saya ngajarin kepada anak-anak kita, kalau engkau mendengar omongan orang, mungkin dia bukan jodohku, jangan menyerah. Berdoa sama Tuhan, Tuhan hapuskan kata bukannya, supaya dia menjadi jodohku. Kalau dia tetap bukan menjadi jodohmu, doa lagi, Tuhan, kalau dia bukan jodohku, izinkan saya bertarung dengan. Loh, itu nggak menyerah begitu ya. Apa? Kita perhatikan, berapa banyak orang yang udah gitu menyerah, ya sudahlah, cari yang lain, mungkin gak jodoh. Mungkin dia udah bukan milik saya, Tuhan. Siapa tahu dia memang sedang melihat keseriusan kita. Pak, saya ini kalau ketemu, maaf, tapi masih pengen balikan juga. Nah, saudara perhatikan di sini, berapa banyak. Tapi Petrus ini luar biasa. Kalau kita melihat Petrus luar biasa, mengapa? Dalam kelelahan di sepanjang mulai pasal 1 ayat 1 sampai 11, tidak ada satu kalimat pun Petrus itu protes kepada Yesus. Dan tidak mencatat juga di situ bahwa Petrus dan teman-temannya ngantuk nggak dengar firman. Tidak ada. Saudara, mengapa? Petrus mau mendengar firman di sini. Dengan tegas perhatikan, waktu Yesus bilang setelah mengajar, dan Yesus katakan, ayo bawa perahumu semakin ke tengah. Next ya, slide berikutnya. Dan Yesus menawarkan kepada Simon Petrus, tolong tebarkan jalamu. Pada perintah pertama ini, Petrus dengan tegas menolak. Simon menolak permintaan Yesus, mengapa? Karena dia kan lebih canggih urusan menangkap ikan. Dia tahu betul teorinya. Dia mengerti betul kapan dia harus menangkap, kapan dia tidak bisa menangkap lagi. Dia katakan tidak, mengapa? Sudah sepanjang malam guru, saya mencari ikan, tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Kalau yang menyuruh itu adalah orang yang lebih pakar dalam penangkapan ikan, pasti Petrus gak akan protes. Yang menyuruh itu Yesus. Yesus itu bukan nangkap ikan. Yesus dulu mulai dari anak-anak dia sudah belajarnya jadi tukang kayu. Sekarang kalau orang diajari oleh orang yang tidak mengajari, tidak terbiasa, maka nggak akan bisa. Sama ketika saya ngajarin pelajaran matematika, nggak akan cocok. Saya bilang matematika itu nggak pernah dewasa. Loh, kok bisa? Selalu ingin penyelesaian. Tolong selesaikan, kan begitu. Kapan dewasanya? Matematika nggak pernah benar, 29 diambil 1 kok jadi 30. Ini berapa? 29 diambil 1. 29 diambil 1 itu 30. 29 bukan dikurangi 1 loh, diambil 1. Mengapa? 29 dalam Romawi itu X, 1, X. Kalau satunya diambil berapa?
Berapa? 30. Jadi 29 diambil 1 berapa? Nah, besok belajar ya. Matematika surgawi gitu. Anak juga sama. Cocok dengan matematika, kenapa? 1 tambah 1, 2. Maunya aku tambah kamu jadi kita. Harinya itu kan sudah siang berarti kan sudah. Menurut pengalaman nelayan sudah nggak mungkin dapat ikan lagi. Kalau pengen dapat, ya nanti balik lagi, sudah terlambat. Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, tetapi akhirnya, saudara berikutnya, akhirnya mau melaksanakan. Akhirnya dia bilang begini, tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Apakah dia sekarang asal-asalan? Tidak. Dia tetap menggunakan skillnya. Dia tetap menggunakan kemampuannya. Jadi profesional itu tetap penting bagi kita. Cuma perbedaannya mungkin kenapa tadi tidak berhasil, dia mengandalkan kekuatannya. Saya punya istilah, kalau kita dalam kesulitan, ayo kita angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Itu belum selesai. Ada banyak orang angkat tangan, tapi tangannya tetap tertutup. Makanya saya bilang, ayo kalau kita angkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Dan ketika kita membuka tangan, maka Tuhan akan campur tangan dalam hidup. Ketika membuka tangan itu, kita tidak berserah, tidak mampu berbuat apa-apa. Pinjam istilah saudara kita, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali pertolongan Tuhan. Berserah betul kepada Tuhan, tetapi menggunakan kemampuan kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada orang juga mengartikan ayat Alkitab yang menyebutkan, selalu ada doa keliling. Saya bukannya menolak. Boleh itu. Tetapi ayat itu berkata, usahakanlah kesejahteraan kota. Dan berdoalah untuk kota itu. Jadi tetap harus ada keseimbangan. Ada usaha dari kita, ada yang berdoa untuk itu. Ada yang bekerja, ada yang mendoakan hasil pekerjaannya. Ada yang memberitakan Injil, tetapi ada yang mendoakan supaya benih yang ditabur itu jatuh di tanah yang subur. Demikian juga Petrus, akhirnya Simon bilang, karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Artinya apa? Kemampuan kita dengan diserahkan kepada Tuhan, sekarang menjadikan kemampuan Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan. Itulah yang membuat kemudian Petrus berhasil. Saudara perhatikan, dampaknya luar biasa. Alkitab mencatat bahwa akhirnya 2 perahu itu tidak cukup untuk menampungnya. Saudara dikasih dalam Tuhan, jadi dengan singkat kalau kita melihat pesan ini adalah it's never too late to try again. Tidak ada kata terlambat untuk mencoba lagi. Mengapa kita sulit? Ada begitu banyak orang, Pak kok saya nggak diberkati? Saya sudah rajin kok nggak diberkati Pak? Betul, guru bahasa Indonesia saya mengajarkan rajin itu pangkal pandai. Bukan pangkal kaya ya rajinnya. Ternyata rajin pangkal. Kita perhatikan, begitu banyak orang pengen diberkati dengan jiwa-jiwa, tadi kita berdoa. Tapi kenapa kalau kita tidak bergerak menginjil, bagaimana kita mau dapatkan jiwa? Kenapa kita tidak mau menginjil? Karena kita tidak tahu rahasia dari sebuah penginjilan. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku menetapkan kamu untuk pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, apa kalimat berikutnya? Supaya setiap doa yang dinaikkan di dalam namaku, aku akan memberikannya kepadamu. Siapa yang pengen doanya dijawab oleh Tuhan? Semua pengen beritakan Injil. Jadi kalau ingin doa dijawab, jangan segan memberitakan Injil. Jangan segan untuk melabur. Petrus itu, dia dengar firman Tuhan, bukan hanya sekedar mendengar, tetapi membuktikan firman itu dengan perbuatan, hasilnya luar biasa. Makanya dia bilang kepada Petrus, nanti aku akan kujadikan kamu bukan lagi penjala ikan, tetapi penjala manusia. Mengapa? Karena dia dengar-dengaran terhadap firman, sekarang kualitas hidupnya, kapasitas hidupnya, skillnya betul-betul ditundukkan supaya Yesus yang memakai itu untuk kemuliaan
Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Next ya, berikutnya adalah apabila kita mempelajari biografi tokoh-tokoh politik, bisnis, apapun juga, mereka memiliki satu kesamaan persepsi bahwa mereka mempunyai keyakinan it's never too late to try again. Tidak ada kata terlambat untuk mencoba lagi. Mari kita baca kalimat yang ditulis tebal ini. 2, 3. Seorang juara bukanlah orang yang tidak pernah. Terus seorang juara. Siapa yang pengen jadi juara? Orang yang pengen jadi juara adalah yang tidak pernah bosan untuk mencoba lagi. Ini membuktikan persamaan 4 ditambah 5 itu berapa? Apa? Berapa Oma? 9. Saya bilang bukan. Sebab persamaan 4 ditambah 5 itu adalah 4 ditambah. Kan pertanyaannya persamaan. Bukan sama dengan. Ya, betul ya? Bukan sama dengan kan? Jadi harus menyimak. Jadi namanya persamaan ya harus sama. Ini juga bingung tadi awalnya. Nah, saudara perhatikan di sini. Berikutnya adalah tidak ada kata terlambat untuk melakukan sesuatu yang besar. Katakan bersama-sama 2, 3. Tidak ada kata terlambat untuk. Mengapa ini begitu penting, saudara? Karena begitu banyak orang yang seolah merasa aduh Tuhan sudah terlambat. Sampai dari dulu ada lagu lama kan, terlambat sudah kau datang padaku gitu ya. Sudah terlambat, nggak ada harapan lagi. Lalu kemudian menyerah kalau nggak ada harapan. Ada orang bingung lihat bencana, lalu Ebit GAD mencatat, menulis. Tuhan kok bosan? Sebab Tuhan katakan, aku tidak pernah bosan. Mengapa? Meskipun kamu tidak setia, aku itu tetap setia, kata Tuhan. Itu jangan jadi alasan berbuat dosa ya. Nah, saudara perhatikan di sini, banyak orang yang merasa bahwa ini sudah melewat, tidak bisa diarti aduh saya udah usia terlambat, sudah tidak mungkin lagi. Gak bisa lagi mendapatkan hasil, ini zamannya udah begini Pak, ini zaman sulit Pak. Yang menyimpulkan siapa? Mulut kita. Tapi di hadapan Tuhan tidak ada kata terlambat. Mengapa? Perasaan semacam ini pada awalnya pasti dialami oleh Musa. 40 tahun di Mesir, lalu kemudian 40 tahun lagi kemudian menjadi pelarian, dan dia tinggal di padang Midian, itu bukan tempat rame, tempat sepi. Dari sini rame Makassar, perjalanannya mungkin di pojok jauh sekali. Saudara, sehingga Fir'aun tidak bisa mengejar Musa. Dia tinggal di sana, dia sembunyi, menyamarkan dirinya, akhirnya dia berada di rumah Yitro. Tapi hebatnya Musa adalah meskipun jauh dari Mesir, jauh dari komunitas keluarga besarnya, tetapi dia masih ada dengan Tuhan di sana. Dia tinggal bersama dengan Yitro, seorang imam. Tetapi untuk urusan sukses, saya yakin Musa sudah belajar menerima apa adanya pada waktu itu. Alkitab mencatat bahwa Musa menjadi seorang gembala dan penggembalaannya juga milik mertuanya. Karena ketika saya pertama kali ikut Yesus, di semuanya juga. 24 April 94 saya pertama kali ikut Yesus. Dan semuanya bukan menjadi hebat, tapi justru menjadi habis. Saya dibilang 3 hari setelah ikut Yesus dikatakan kamu dengan anjing aja lebih berharga anjing. Tapi saya tanya ke gereja, hamba Tuhan, anjing yang hidup lebih berharga singa yang mati. Anak saya titipkan mertua dengan TV 14 inch. Tidak punya apa-apa lagi. Kalau dipikir mau jadi hamba Tuhan saya terlambat. Mengapa? Tidak bisa, kapasitas sebagai hamba Tuhan nggak ada sama sekali. Jangankan dulu, sekarang saja kalau khotbah kalau belum tentu orang tahu kalau saya hamba Tuhan. Kemarin saya beli tiket saja mau ke Sukabumi, orang cium tangan dulu saya. Cium tangan, cerita begitu. Namanya siapa? Daniel. Loh, kok Bapak namanya Daniel? Bilang. Pikir saya bukan Kristen. Saya khotbah mau pelayanan dengan ibu di Jogja. Setelah duduk di depan karena mempelai, worship leadernya bilang, Bapak maaf, Bapak duduknya di belakang. Yang di depan buat Pak Pendeta.
Apa? Karena mungkin yang begini nggak dianggap tampang. Ketika saya belajar sekolah di Palembang, nggak pernah disuruh khotbah, nggak pernah suruh pujian. Kenapa? Saya main musik nggak bisa, menyanyi juga tidak bisa. Saya anggota ABRI, anak buah Rhoma Irama. Lagu dangdut saya hafal. Ketika saya ambil teologi sama. Yang bisa saya lakukan pada waktu itu adalah saya terus berpuasa 3 hari 3 malam, terus saya lakukan itu, berdoa puasa, hanya meminta kepada Tuhan, mau dijadikan apa Tuhan. Jadi kalau hari ini saya ada dan bisa melayani Tuhan, Tuhan percayakan untuk memimpin GBI di Jogja, dan saya percaya ini karena kasih dan tidak ada kata terlambat. Dan saya tidak mau mengubah. Saya juga tidak pernah khotbah waktu saya kecil, karena sampai hari ini masih kecil. Kita perhatikan di sini, perasaan semacam itu, itulah makanya ketika Musa lari dari Mesir, dia ternak, dia sudah bilang, ya sudahlah cukup sampai di situ saja. Next ya, Musa merasa bahwa masa-masa emasnya sudah berlalu, dan dia sudah pasrah saja, siap untuk mati dan dikuburkan menjadi orang yang tidak dikenal. Menurut manusia ya sudah begitu saja. Tapi di hadapan Tuhan ternyata apa yang sedang dialami oleh Musa itu, Musa sedang belajar sekolah kehidupan. Saya menyebutnya setiap tempat yang kita tinggali itu adalah kelas kita. Dan setiap orang yang kita temui itu adalah guru kita. Untuk kita belajar tentang sekolah kehidupan. Bisa membayangkan ketika Musa kemudian terkejut mendengar suara Tuhan. Tetapi Musa masih tajam terhadap pendengaran terhadap suara Tuhan. Dia diberitahu sebagai punya tugas yang besar. Musa bertanya kepada Tuhan, dia nggak percaya, dia nggak yakin. Berapa kali dia menolak itu? Kenapa? Dia merasa kalau dulu waktu di Mesir dengan kemampuannya, dia belajar ingin melepaskan umat Israel dari Mesir dengan kemampuannya, aku bisa, kata Musa. Tapi waktu sekarang dia ada di Midian, dia terbalik, aku tidak bisa. Sampai dia dengar suara Tuhan, tetapi ketika dia terus diutus Tuhan, dia masih bertanya kepada Tuhan, kalau nanti orang Israel tanya, siapakah nama Allahmu? Dia tanya kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang begini, I am that I am, aku adalah aku. Mengapa? Karena tidak ada satu nama apapun di dunia ini yang cocok untuk merangkum namanya Tuhan. Mengapa? Dia maha dari semuanya. Itulah makanya setiap orang yang mengalami Tuhanlah yang menamai Tuhan itu. Ada dia bilang Yehova Jireh menurut Ibrahim, Yehova Rafa menurut Musa, karena dia punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan ketika Yesus mau lahir saja, Alkitab mencatat bahwa dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Artinya nama menurut orang yang menikmati nama itu. Dan kita tahu bahwa akhirnya kita bisa melihat Musa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, next ya. Dari kisah Musa inilah kita bisa belajar, menjumpai satu prinsip di dalam Alkitab. It's never too late to do great again. Tidak ada kata terlambat saudara. Untuk apa? Untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Jangan pernah mengukur kebesaran Tuhan dengan keberadaan kita. Jangan pernah mengukur kehebatan Tuhan dengan kemampuan kita. Saudara, kalau kita belajar kisah Alkitab bahwa menurut manusia itu turun hidupnya, tapi menurut Tuhan sebenarnya dia sedang menuju kesuksesan, keberhasilan. Yusuf itu kata firman Tuhan, dan Yusuf disertai Tuhan. Di mana Yusuf disertai Tuhannya? Orang dia dikecewakan saudaranya, dia dibuang ke dalam sumur, lalu dia dijual lagi. Dia diambil oleh Potifar, lalu kemudian masuk ke penjara, di penjara ditipu oleh juru minum, dibohongin, tetapi menurut manusia itu gagal, tapi menurut Tuhan tidak, sebab jalan tercepat menuju ke atas adalah dulu justru jalan turun. Yusuf merendahkan diri. Kalau kita melihat perjalanan itu tidak pernah menyimpang dari skenario Tuhan. Waktu dilemparkan ke sumur, Tuhan bilang Musa disertai Tuhan. Di mana disertainya? Yusuf tidak cedera. Sebab kalau cedera nggak mungkin laku dijual. Ketika sampai di Mesir, saudara, perhatikan apa yang terjadi. Potifar pengen cari budak.
Cari budak itu yang kekar. Tetapi dilalah kersaning Allah, istri Potifar kemungkinan ikut cari budak. Istri Potifar bukan cari yang gagah, tapi dia cari yang ganteng. Ya kan? Tapi gadis sekarang nggak mau yang ganteng. Sebab ganteng itu tidak meneduhkan, yang meneduhkan genteng. Itu kan orang juga fitness cari yang six pack ya. Jadi sekarang nggak mau cari yang six pack, carinya yang respect. Yang six pack itu sibuk mikirnya sendiri, lihat bodinya kurang, lagi nggak pernah mikir yang lain. Saudara perhatikan, dan apa yang terjadi di situ kita melihat akhirnya apa? Sampailah istri Potifar. Lalu di sana, istri Potifar tertarik dengan dia, Yusuf masuk penjara, di penjara dibohongi lagi, tapi Tuhan izinkan itu. Jadi kalau hari ini kita juga sedang berada di titik penurunan hidup kita, ketika doa sudah kita naikkan, usaha sudah kita kerjakan, kita tinggal bilang kepada Tuhan, selangkah lagi Tuhan, keberhasilan menghampiri aku. Itu yang akan kita nikmati dalam hidup kita. Saudara, Ibrahim itu dipanggil Tuhan usia 75. Udah tua 75. Dan dia harus menanti 25. Dia yang tetap sabar saja. Jadi tidak ada kata terlambat. Sudah perhatikan, Kaleb ketika dipanggil Tuhan, atau ketika usia 85 tahun, dia baru minta warisan. Dan untuk mendapatkan Hebron itu nggak gratis, dia harus berperang lagi. Tapi kok bisa? Berapa banyak orang yang sekarang masih muda saja sudah loyo, ya kan? Sudah tidak berdaya, sudah tidak lagi bergairah. Kenapa? Sudah Tuhan, saya sudah tidak bisa, saudara. Mari kita mau belajar tokoh-tokoh terkenal di dalam sejarah juga. Banyak yang membuat karya besar justru pada usia-usia yang menurut orang itu adalah usia terlambat. Tapi Tuhan berkata, tidak ada kata terlambat untuk melakukan perkara yang besar. Mengapa? Karena kita punya Allah yang hebat. Yang terakhir, saudara, tidak ada kata terlambat untuk menerima mujizat. Kita baca judulnya, 2-3. Tidak ada kata terlambat untuk... Pernahkah kita melihat dan memperhatikan mengapa sih Tuhan di dalam Alkitab itu menyebutkan durasi lamanya orang menderita? Kok tidak disebutkan 12 bulan lebih sehari, ya kan? 12 tahun lebih 1 menit, enggak ada. Ditempatkan di situ. Ada wanita yang menderita sakit bungkuk tuh 18 tahun. Kok enggak 18 tahun lebih 3 bulan, enggak ada kan? 18 tahun. Ada orang juga katakan yang sakit pendarahan 12 tahun lamanya. Dijelaskan dengan kondisi badannya, kondisi ekonominya juga. Ada juga orang di kolam Bethesda itu sakit lumpuh berapa tahun? 38 tahun. Dan dia berdoa loh di situ. Dia berharap kepada Tuhannya di situ. 38 tahun. Waktu lama apa pendek 38 tahun? Lama sekali. Kalau di jemaat kira-kira udah bosan apa enggak ya? Kita perhatikan. Belum dapat terus Tuhan. Di kolam Bethesda 38 tahun. Tapi juga ada yang disebutkan sudah buta sejak lahir. Ada seorang yang orang tuanya saja sudah tidak mengharapkan anak itu jadi apa. Namanya Bartimeus. Bar itu anak, Timeus itu nama bapaknya. Dia nggak diberi nama sebenarnya. Kenapa? Sekedar sejak lahir dia udah buta. Tidak ada pengharapan di depan orang tuanya. Tidak perlu nama anak itu. Kenapa? Tidak ada pengharapan. Makanya anak orang-orang sekarang, ayo sekolah dong di kota besar. Jadi sarjana. Kenapa? Supaya jadi orang. Sebab kalau belum sekolah, belum jadi. Padahal kita tetap orang kan begitu. Bukan karena sarjananya, bukan karena sekolahnya. Tapi bagaimana Tuhan mau mengangkat kita dalam kondisi hidup kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, kenapa Tuhan membiarkan atau memberitakan next ada durasi itu? Mengapa Tuhan mengizinkan lamanya, durasinya disebutkan, dicantumkan di dalam Alkitab? Saya perhatikan, mengapa? Tentu di sini ada maksud dari Roh Kudus untuk apa? Untuk menjelaskan kepada kita ada rahasia besar ketika Tuhan mengizinkan mencantumkan namanya. Sebab di Alkitab tidak pernah ada sesuatu yang kebetulan tertulis dan terjadi.
Demikian juga nama. Maksud dari Roh Kudus mencatat lama durasi penderitaan adalah untuk menunjukkan satu kebenaran yang luar biasa. Mari kita baca 2-3 yang tebal. 2-3, tidak peduli berapa lama seseorang sudah menderita, tidak ada kata terlambat bagi Yesus untuk memberikan mujizatnya. Hari ini ketika kita membutuhkan mujizat Tuhan, jangan bilang Tuhan sudah lama, sebab Alkitab mencatat nanti. Tetapi kalau anak manusia itu datang, masih adakah iman di bumi ini? Yang Tuhan mau uji kepada kita, adakah iman di hati kita? Adakah iman di dalam kehidupan kita? Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita percaya dan mengimani bahwa tidak ada kata terlambat untuk menikmati mujizat Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan. Next berikutnya kita akan membaca 2 kalimat-kalimat yang tulis tebal ini. 2-3, tidak ada perjalanan hidup yang mulus, semuanya pasti penuh dengan liku-liku. Tak sedikit orang yang iri dan ingin menghancurkan kehidupan kita. Yang terpenting adalah tetap fokus pada garis akhir, di mana pada garis akhir itu terdapat janji-janji Tuhan untuk kita. Beberapa waktu yang lalu saya bilang kepada orang yang sedang merawat saya, baru kali ini saya disakiti wanita sampai menangis. Air mata saya keluar disakiti wanita. Kaget dia. Mengapa? Karena komedo saya sedang diambilin. Kamu tega, bilang. Umur saya baru kali ini disakiti wanita sampai menangis air mata. Apa komedo di sini lagi dipijitin. Sakit rasanya kan? Tapi itu kan untuk bersih kan? Ya kan? Selesai itu, Abah jangan pergi dulu, duduk di situ. Potong rambut dulu. Setelah potong rambut, Abah, potong apa? Krembat lagi. Aduh jangan. Mengapa? Saya bingung nanti istri saya sampai di rumah. Begitu bertemu dia bilang, kau bukan dirimu lagi. Kan itu saja. Sudah berubah. Tapi ternyata untuk proses-proses itu ternyata kan ada proses yang dijalani. Ya kan? Ada sesuatu, kalau saya fokus kepada sakit saya nggak jadi bersih. Kalau saya fokus kepada rambut saya yang panjang, saya nggak akan bisa mungkin tampil rapi. Walaupun saya dulu istri saya lebih senang dulu rambutnya panjang. Ketemu kan panjang dulu. Kalau bilang sayang tuntas sayang. Kalau pendek kan baru say. Nah, saudara perhatikan. Jadi yang penting adalah fokus kepada garis akhirnya. Jangan menyerah di tengah jalan. Kan jangan menyerah di tengah jalan. Kita harus tahu betul solusinya. Kenapa jalan itu macet? Karena yang di depan berhenti. Macet jalan itu kan. Karena yang di depan berhenti. Kalau yang depan nggak berhenti nggak macet. Indonesia orang bingung, lampu merah berhenti. Apa? Nunggu hijau. Setelah hijau ditinggal pergi. Apa yang ditunggu kalau tinggal pergi? Makanya hidup jangan seperti lampu hijau. Tunggu hanya untuk kalimat berikutnya kita baca. 2-3. Kiranya Tuhan Yesus melimpahkan rahmat-Nya senantiasa kepada kita semua, sehingga menikmati divine breakthrough, divine solution, divine resolusi, dan divine vision. Pelipat gandaan di dalam hidup kita, secara ilahi akan Tuhan nyatakan di dalam kehidupan. Kita mau datang, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita mengundang pemain musik bersama-sama, kita akan nyanyikan satu pujian, Aku Punya Tuhan.